Hai peserta kelas, Profesor Kuakui, selamat datang. Krisis ekonomi yang pertama. Di dalam catatan sejarah dunia, krisis ekonomi yang pertama kali terjadi ada di tahun 33 Masehi di bawah pimpinan pemerintahan Tiberius, Kaisar Romawi kedua yang berkuasa di tahun 14 sampai 37 Masehi, yang menggantikan ayahnya yaitu Kaisar Augustus. Pada saat Tiberius dinobatkan menjadi kaisar, usianya masih sangat muda, yaitu 17 tahun, ditambah dengan konflik keluarga, di mana Tiberius merupakan anak tirinya Augustus. Pada mulanya, ibu dari Tiberius yaitu Livia Drusilla menikah dengan Tiberius Claudius Nero, yang kemudian dari pasangan ini mereka memiliki anak diberi nama Tiberius. Namun kemudian Livia Drusilla bercerai dan menikah lagi dengan Augustus. Ini adalah pernikahan yang ketiga bagi Augustus. Istrinya yang bernama Claudia tidak memiliki anak. Lalu Augustus menikah lagi dengan Scribonia dan memiliki seorang putri yang bernama Julia the Elder. Scribonia diceraikan Augustus di hari Julia lahir dan menikah dengan Livia. Augustus mengangkat dua anak laki-laki lain yang bernama Gaius dan Lucius Caesar, namun keduanya meninggal karena konflik. Kemudian Augustus menyuruh Tiberius menceraikan istrinya dan menikahi saudara tirinya Julia the Elder. Dan ketika Augustus meninggal di tahun 14, maka Tiberius pun menggantikan tahta ayahnya menjadi kaisar. Tiberius dikenal memiliki sifat tertutup dan pendiam, sulit ditebak. Tiberius lebih suka mengasingkan diri di Pulau Capri daripada tinggal di istana. Terlebih karena ia takut dengan persekongkolan yang kerap kali terjadi di istana. Di dalam pengasingannya, Tiberius mendapatkan pengaruh buruk dari berbagai tokoh, sebut saja seperti Sejanus, yang menyeretnya ke dalam skandal besar. Selama Tiberius berada di Capri, berbagai rumor pun beredar. Ibaratnya seperti PDD dengan White Party-nya yang pada akhirnya terbongkar. Begitupun dengan Tiberius yang terbongkar melalui lukisan Suetonius sebagai gambaran grafis tentang apa yang dilakukan Tiberius terhadap anak-anak, terutama anak laki-laki yang melakukan penganiayaan anak, kekejaman, serta penyimpangan perilaku seksual lainnya. Tiberius tak segan akan menyerang anak laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya, dan jika si anak menolak, maka kakinya akan dipatahkan. Namun di balik itu semua, Tiberius membuat beberapa kebijakan, sebut saja seperti penghematan di dalam pengeluaran. Tiberius melarang para senator untuk berfoya-foya. Tiberius melarang penggunaan kereta kuda yang sangat mewah dan menyuruh untuk hidup sederhana. Selama masa pemerintahan Tiberius sama sekali pajak tidak naik. Bahkan pajak diturunkan ketika Kapadokia resmi menjadi provinsi. Pada masa pemerintahan Tiberius di tahun 33 terjadi gempa bumi yang sangat hebat, di mana para ahli sejarah menyatakan kalau gempa bumi ini terjadi setelah Yesus disalib. Beberapa kota hancur lebur, sebut saja seperti Nisaya, Palestina, dan Yerusalem, serta beberapa kota di Asia kecil lainnya. Tiberius memberikan bantuan dengan mengedarkan suplai makanan dan obat-obatan untuk menolong rakyat yang terkena dampak ini. Namun, ia sendiri masih memerintah di Pulau Capri. Setelah bencana ini, terjadilah krisis ekonomi yang merupakan puncak dari apa yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya semasa Julius Caesar berkuasa dengan mega proyeknya, di mana ada penurunan suku bunga yang sebelumnya 14% menjadi 4% di masa pemerintahan Tiberius. Kalau kalian ada yang penasaran dari mana gue mendapatkan data-data ini, kalian bisa cek di deskripsi. 1 tahun sebelum kejadian ini, yaitu di tahun 32 Masehi, ada sebuah perusahaan Suez and Son yang memiliki 3 buah kapal melakukan pinjaman yang sangat besar. Rencananya pinjaman ini mau dijadikan modal untuk membeli bahan pangan, makanan di kota Alexandria yang kemudian akan dijual di kota Roma. Namun dalam perjalanan menuju Roma, ketiga kapal ini terkena badai dan karam di Laut Merah, sehingga membuat Suez and Son tidak dapat melunasi pinjaman. Dalam waktu yang berdekatan, terjadi penurunan kemerosotan perdagangan Ethiopia. Saat itu sedang ada monkey business, di mana perdagangan burung onta serta gading mengalami penurunan harga. Mereka yang terlibat di dalam perdagangan monkey business ini akan mengalami kebangkrutan.
Di tahun yang sama, Marcus & Company yang berpusat di Tyres dan memiliki pabrik di Antioquia memiliki masalah besar. Karyawan-karyawan di pabrik Antioquia mogok kerja dan para manajer melakukan korupsi, sehingga tidak ada barang yang dihasilkan dan tidak ada uang yang didapat, membuat perusahaan Marcus & Company bangkrut. Akibatnya, tidak ada perputaran uang, para pegawai tidak mendapatkan uang, dan perusahaan Marcus & Company tidak dapat membayar kredit mereka. Sebenarnya, dari mana Marcus & Company serta Suits & Son mendapatkan modal? Saat itu sudah ada bank di mana orang-orang pada zaman itu menyebutnya dengan kata rumah. Suits & Son serta Marcus & Company meminjam uang di rumah Quintus Maximus dan Lucius Vibo. Berita tentang kredit macet ini dengan cepat tersebar di Via Sacra, sehingga membuat para nasabah menarik dana mereka. Adalah suatu kebanggaan bangsawan memiliki rumah yang megah serta banyak properti dan terlihat kaya, sehingga bangsawan akan lebih senang meminjam uang dalam jumlah yang besar. Salah satu pemberi pinjaman kepada bangsawan ini adalah rumah Petius yang berani memberikan pinjaman dalam jumlah besar, terutama kepada bangsawan di Gaul Utara. Dan rumah Petius memiliki koneksi dengan rumah Quintus dan rumah Vibo. Setelah gempa bumi di tahun 33, banyak orang menjadi jatuh miskin, serta-merta para bangsawan tak beda dengan mereka yang berstatus budak. Tak jarang pada saat itu, bangsawan terlihat mengemis di pinggir jalan. Pemerintah dengan cepat merespon kejadian ini dengan menangguhkan proses hutang sebagai perwujudan dari pelaksanaan undang-undang lama sejak zaman Julius Caesar. Terlebih berbagai penyitaan suplai uang pada saat itu, yaitu pelunasan hutang. Meskipun hutang pada saat itu baru disetujui atau masih dalam masa cicilan. Dan bersamaan dengan masalah ini, ada masalah lain yang timbul, yaitu kelaparan. Para senator dengan persetujuan Tiberius mewajibkan investor menjadikan sepertiga dari lahan mereka untuk kepentingan pertanian. Kalau menolak, akan dihukum. Para senator pun berbondong-bondong ke rumah dan menarik dana mereka. Kebutuhan cash pun membludak. Padahal banknya sendiri sedang kosong. Karena tingginya permintaan cash, maka harga real estate diskon habis-habisan. Bagi orang yang memiliki cash akan menahan uangnya, menunggu kalau harga real estate akan jatuh lagi. Ada bangsawan lain yang bernama Publius Pintar memiliki uang sebesar 30 ses di rumah Balbus dan Eulius. Ia menyetornya di tahun 31 Masehi. Karena kejadian ini, maka Pintar pun meminta kepada Balbus dan Eulius melacak keberadaan uangnya, dan 2 hari kemudian Balbus dan Eulius memasang tanda bangkrut di pintu rumahnya. Di hari yang sama, Ede di rumah, yaitu koran yang biasa ditempel di Via Sacra, mengukir headline, Bank besar di Korintus Lysippus bangkrut, menyusul dengan bank-bank lainnya. Bank yang masih bertahan di Via Sacra mengumumkan tanggal pencairan bunga deposito untuk mencegah para nasabah menarik uang mereka. Tiba-tiba datang kapal dari Alexandria membawa muatan penuh jagung, sehingga masalah bencana kelaparan pun teratasi. Lalu muncul rumah Lyons yang mengatur kondisi perekonomian, begitu juga dengan bank di Bizantium. Tingkat bunga yang sebelumnya 12% diturunkan menjadi 0%. Pelelangan tiap hari ramai dengan berbagai macam orang yang menjual harta mereka. Berbagai furnitur mewah, kendaraan kereta kuda yang mahal, properti yang luksurius dilelang. Namun, tidak ada orang yang mau membeli. Semua orang menjual. Tiberius nampaknya tidak mengetahui apa yang terjadi di luar Capri, sehingga salah seorang senat mengirim surat kepada Tiberius. Dan 4 hari kemudian, Tiberius mengirim jawabannya. Segera para senat berkumpul di forum Kuria, dan orang yang bukan senat berkumpul di luar forum, mendengar pembacaan surat tersebut. Tiberius memutuskan untuk mengucurkan dana sebesar 100 juta ses yang diambil dari perbendaharaan kaisar untuk dikucurkan kepada bankir yang dapat diandalkan, debitur serta rentenir yang paling membutuhkan, yang semuanya dilakukan tanpa bunga selama 3 tahun.
Properti yang diperjualbelikan ditawarkan dengan harga 2 kali lipat untuk mencegah harga real estate turun. 100 juta SES kalau dikonversikan saat ini jumlahnya setara dengan 2 billion US dollar. Tiberius pun meminta para senatornya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, seperti memberi suntikan dana kepada rakyatnya. Meski tidak dapat recover seperti sebelumnya, namun perlahan bisnis pun merangkak naik dan kepanikan mereda. Krisis di tahun 33 Masehi ini tidak hanya terjadi di Roma, juga berdampak ke negara-negara tetangganya seperti Mesir, Yunani, dan Prancis. Lamanya krisis yang dialami mereka adalah 4 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.